Jadi sama tadi tujuan pembelajaran dan indikator hasil belajar ya, sama. Yang pertama tentang tantangan pasokan ASI. Ya, jadi kita kalau di lapangan kita tahu bahwa ibu-ibu itu banyak takutnya ya, banyak khawatirnya ya. Apalagi ibu-ibu sekarang kekinian sekarang banyak khawatir, banyak over informasi tapi banyak takutnya. Ya. Takutnya paling sering pada ibu menyusui adalah apakah bayinya dari sisi bayi, apakah bayinya mendapatkan cukup ASI. Yang kedua, apakah dari sisi ibunya, apakah saya bisa memproduksi ASI atau menghasilkan cukup ASI? Bayinya dapat nggak ASI atau saya bisa memproduksi ASI atau enggak? Nah, pada ibu-ibu yang khawatir seperti ini, yang penting adalah kita sebagai nakes harus membangun kepercayaan diri dan memberikan dukungan. Satu, kompetensi konseling yang sangat penting. Selain yang pertama nanti kita bisa besok dengarkan adalah tentang mendengarkan dan mempelajari. Kita bangun kepercayaan diri dan berikan dukungan pada ibu dan keluarga. Bukannya ibu saja, tapi juga keluarga. Nah, pada ibu-ibu yang baru seringkali merasa khawatir. Banyak khawatirnya padahal sebetulnya kenyataannya tidak kurang. Padahal sebetulnya ASINya cukup. Jadi ada yang disebut merasa ASI kurang. Kemarin Bu Ine sudah bertanya duluan tentang gimana itu ibunya merasa ASI kurang atau kurang beneran ya. Itu nanti kita pelajari di sini. Nah, pada ibu yang khawatir jangan kita bilang, oh nggak apa-apa Bu, ASINya pasti cukup. Itu loh ASINya banyak itu jangan. Tidak, kita pahami dulu perasaan ibu ya. Pahami dulu perasaan ibu yang khawatir ini. Dengan itu kemudian ibu akan percaya kepada kita, kemudian baru kita beri dukungan dan kita bangun kepercayaan dirinya. Ya, dengan memahami itu, kemudian kita memberikan solusi dengan mengajari bagaimana ibu memutuskan apakah bayinya cukup mendapatkan cukup ASI atau tidak. Jadi secara mandiri ibu akan bisa menentukan apakah bayinya mendapatkan cukup ASI atau tidak. Ya. Nah, pada saat kita berdiskusi dengan ibu, apabila memang ibu dan nakes memutuskan bahwa bayi memang tidak mendapatkan cukup berdasarkan data yang valid atau penilaiannya objektif, bukan selalu berarti dari sisi ibunya itu. Jadi ibunya yang salah, ibunya yang ASINya kurang, ibunya yang produksinya sedikit, ibunya yang gini gitu payudaranya gini payudaranya gitu ya. Tapi bisa juga dari sisi bayinya. Bayinya belum terampil nyusu, kemampuan melekatnya kurang baik, maka perlu diberikan solusi dengan memberikan konseling untuk melakukan pelekatan yang lebih baik, ya pelekatan dan posisi yang berbeda yang mungkin lebih baik. Jadi bukan selalu masalahnya di ibu, tapi juga bisa masalahnya di bayi. Ya, itu bukan jarang terjadi. Memang bisa juga bahwa kita memutuskan bahwa bayinya tidak mendapatkan asupan yang cukup. Ya, nah, nakes dan ibu belajar memantau asupan dan keluaran atau output bayi dengan menghitung pokok. Nah, setiap kali kita datang, kita tanya, ibu pantau pipisnya bagaimana, ibu pantau BAB-nya bagaimana. Dengan cara kita melatih ibu menghitung pokok, menanyakan bagaimana pokoknya, ibu akan terbiasa untuk memantau output dan dengan demikian memantau asupannya. Nah, apabila ternyata memang kita sudah menghitung pokok dan nakes itu banyak nakes yang menganggap bahwa ibu tidak memiliki cukup ASI, maka memang ada indikasi diberikan makanan pengganti. Namun ternyata sebagian nakes itu memang tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk menentukan apakah ibu itu memiliki cukup ASI, terutama yang belum mendapatkan penjelasan atau pelatihan atau pengetahuan tentang konseling menyusui. Jadi banyak nakes yang menganggap ibu itu sebetulnya cukup, tapi tidak memiliki cukup ASI. Sehingga diberikan makanan pengganti yang sebetulnya akan mengganggu proses pemantapan dalam menyusuinya. Sebetulnya tidak perlu. Ya. Nah, ini harus dipahami dulu bahwa kita sebagai nakes memahami tentang produksi ASI. Kapan ASI itu diproduksi? ASI pertama adalah kolostrum, ya, dimulai pada saat sekitar minggu ke-14 dalam kehamilan. Nah, pada saat hamil mulai produksi yang disebut istilah medisnya adalah laktogenesis pertama atau pembentukan ASI pertama, itu kolostrum sudah mulai diproduksi saat hamil. Jadi ibu pada saat hamil pun pada saat antenatal sampaikan bahwa sedang dalam proses hamil itu kolostrum akan produksi. Nah, pada saat lahir kolostrum sudah tersedia dan
baru mulai kelihatan ASI keluar setelah dianggap setelah beberapa hari pada saat terjadi perubahan hormonal di mana hormon estrogen progesteron menurun, prolaktin dan oksitosin akan meningkat di sekitar hari ketiga, hari kelima. Nah, yang dianggap ASI keluar ini sebetulnya bukan benar-benar ASI, tapi karena kolostrum itu sebenarnya sudah ASI, maka sebetulnya dari awal sebetulnya ASI-nya sudah keluar, sudah bisa keluar. Ya, nah, pengeluaran ASI apabila memang mundur atau tertunda pada saat perubahan hormonal itu tidak terjadi dengan baik, yang disebut delay onset of lactogenesis, lactogenesis kedua atau pembentukan ASI tahap kedua yang tertunda, maka memang ada beberapa bayi yang pengeluaran ASI-nya, ibu yang pengeluaran ASI yang tertunda sehingga bayinya bisa mungkin tidak mendapatkan ASI yang cukup selama beberapa hari. Kasusnya bukan sering, jadi tidak yang banyak sekali terjadi, tapi memang ada, ya. Nah, kita juga perlu tahu bagaimana hari-hari pertama dalam kehidupan bayi. Yang pertama, hari pertama sampai hari ketiga, bayi masih mendapatkan kolostrum, dan itu cukup untuk bayi karena bayi masih memiliki cadangan kalori, ya. Payudara masih terasa lunak. Nah, ibu-ibu yang merasa bahwa hari pertama kok tidak merasa payudaranya keras, itu perlu ditekankan, perlu diyakinkan bahwa masih cukup wajar bahwa payudara tidak langsung keras di hari pertama sampai hari ketiga. Nah, hari ketiga sampai hari keempat terjadi perubahan yang disebut tadi ASI, dianggap ASI keluar itu, dan volumenya akan meningkat dan payudaranya mulai terasa penuh. Nah, seringkali di sini ibu khawatir juga payudara penuh ini seperti yang disampaikan Bu Zul tadi, payudara penuh, payudara engorge, ya, itu membuat ibu menjadi kesulitan menyusui dan menjadi ibunya jadi khawatir apakah bayinya akan bisa mendapatkan ASI atau tidak. Ini juga menjadi masalah tertentu pada saat engorge. Hari ke-6, hari ke-7, di mana bayi sudah diharapkan sudah bisa menyusu dengan lebih baik, bayi mulai kehilangan berat badan yang semakin banyak. Dan memang kebutuhan cairan dan glukosa itu masih di awal-awal masih ada, namun pada saat ini sudah semakin berkurang, jadi memang pada saat ini harus diharapkan sudah mendapatkan ASI dengan cukupnya. Setelah menyusui, berat badan mulai akan meningkat dan akan kembali ke berat badan lahir di hari ke-10 sampai hari ke-14. Ya. Maksimal diharapkan kembali di usia 14 hari untuk kembali ke berat lahirnya. Nah, apabila setelah 2 minggu kita pantau bayinya bertumbuh dengan baik, berat badan bertambah dengan baik menurut grafik pertumbuhan anak, berarti asupannya tercukupi. Apabila setelah 2 minggu ternyata berat badan masih belum mencapai kembali berat lahir atau kemudian pertumbuhannya kurang sesuai dengan grafik, maka kita perlu evaluasi kembali bagaimana bayi menyusu dan ibu menyusui. Ya.